Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid Nur Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah pun tidak pernah berhenti, terus diberikan kepada kita. Ada nikmat umur, waktu dan usia, ada nikmat kesehatan, kekuatan, keamanan, ada nikmat lebih daripada itu semua adalah taufik, kemudahan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini karunia, anugerah dan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Belum lagi nikmat-nikmat lain yang tidak akan pernah mungkin bisa dihitung jumlahnya, terlampau banyak, terlampau besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Oleh karenanya tugas kita hanya satu, ibu bapak, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan perbuatan anggota badan kita. Termasuk kesempatan malam hari ini kita bersabar sejenak menunggu datangnya waktu sholat isya sembari bermajlis duduk bersama mendengarkan petuah sebagian alim ulama kita. Dalam hari ini insyaallah taala kita bacakan Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga menjadi majelis ilmu yang bermanfaat bagi kita, majelis syukur, majelis zikir, dan majelis amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat, salam dan keberkahan pula dilimpahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, juga untuk semua umat Islam yang masih setia mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam hari Rabu Kliwon, betul? Di kalender itu tanggal 29 Syawal, berarti hari terakhir bulan Syawal atau hampir hari terakhir ya. Kalau jumlahnya 29 berarti besok terakhir, kalau 30 ya sampai hari Kamis. Maka mumpung masih di bulan Syawal, kita mendoakan diri kita dan kita semuanya saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah berkenan menerima amal-amal ibadah kita, khususnya amal ibadah puasa dan segala ibadah dalam rangkaian ibadah puasa Ramadan. Begitu sebagai pengantar. Insyaallah taala kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin terakhir sampai bab berapa mas? Ingat saya sudah bulan Februari, sudah lama, jadi bukunya sudah kebuka-buka juga dibaca di tempat lain. Bab apa ya ibu bapak? Terserah Pak, pokoknya bacain aja. Semuanya lupa. Baik, ada sudah sampai, yang ingat saya yang jelas belum sampai bab 20 ya, belum sampai bab 20.
Kita baca bab ke 15 insyaallah. Mudah-mudahan ya, sepertinya sudah 15. 16 sudah. 17 sudah. Baik, berarti 18. Atau sudah ya? 19 deh, Chris. 19 saja. Sebelum 20 yang jelas. Baik, bab ke-19. Babu fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab tentang orang yang mengajarkan, memulai, merintis kebaikan atau keburukan. Bab ini menjelaskan bahwa kita ini dianjurkan beramal bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga beramal agar di samping untuk diri sendiri disampaikan kepada orang lain, agar orang lain pun ikut beramal, berbuat kebajikan. Dan jika seseorang melakukan satu kebaikan lalu diajarkan kepada orang lain, dia menjadi perintis, orang yang memulai, lalu ada banyak orang mengikuti kebaikan yang ia kerjakan, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang ia kerjakan sendiri dan balasan atau pahala dari kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh sekian banyak orang yang mengikuti dirinya. Sebaliknya, jika ada orang yang memulai melakukan keburukan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain, lalu banyak orang pula yang mengikuti keburukan, kejelekan yang ia sampaikan, yang ia contohkan, dia pun akan mendapatkan dosa dari keburukan yang ia kerjakan dan dosa dari keburukan orang-orang yang mengerjakannya karena mengikuti dia. Begitu kurang lebih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dua potongan ayat di dalam bab ini. Yang pertama adalah ayat ke-74 surah Al-Furqan. Ayat ke-74 surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Salah satu sifat orang-orang yang ahli ibadah, ibadur rahman, adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Doanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk keturunannya, agar dia menjadi perintis, contoh, teladan, sehingga nanti diikuti oleh keluarga dan anak turunnya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami di antara istri-istri dan keturunan-keturunan kami itu qurrata a'yun, yang bisa menyenangkan hati dan pandangan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula potongan ayat ke-73 surah Al-Anbiya yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang menyampaikan petunjuk dengan perintah kami.
Selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang pertama pada bab ini, atau hadis yang ke-171 pada Riyadhus Shalihin. An Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadri an-nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Jarir, dulu pada saat tengah siang hari, pada saat tengah hari, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Faja'ahu qaumun auratun mujtabiyun nimari awil abai. Orang tadi atau sekelompok orang tadi datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pakaiannya itu bahasa kita compang-camping, pakaiannya terbatas. Tidak semuanya memiliki pakaian yang lengkap. Cuma bawahan menutup aurat, yang laki-laki begitu. Kemudian yang terbuat dari kulit mujtabiyu an-nimari awil aba, terbuat dari kain yang lurik-lurik seperti lurik atau lorengnya kulit harimau. Mutaqallidi as-suyuf, dalam keadaan mereka menyandang pedang atau membawa pedang. Karena pada zaman itu sudah umum, apalagi di sebuah gurun yang mereka juga kaum nomaden, mungkin otomatis harus siap dengan senjata. Sewaktu-waktu bertemu mungkin orang jahat, bertemu hewan buas, atau bertemu binatang buruan, sehingga memang betul-betul siaga. Amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Ternyata sekelompok kaum yang datang itu berasal dari suku Mudar. Kemudian fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqa, melihat kondisi kaum muslimin dari suku Mudar yang miskin, kelihatan miskin, yang mungkin pakaiannya aja nggak bagus, kemudian tubuhnya otomatis kurus, barangkali begitu. Beliau rasanya sangat iba, tidak tega melihat kondisi mereka yang miskin papa. Kemudian fadakhala, beliau masuk ke rumah, karena rumah beliau juga mepet dengan masjid. Tidak lama kemudian summa kharaja, beliau kembali lagi menuju ke masjid bersama para sahabat dan tadi sebagian kaum muslimin dari suku Mudar. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Ternyata sudah masuk waktu zuhur, maka beliau memerintah Bilal supaya mengumandangkan adzan. Setelah itu mengumandangkan iqamah. Fasalla tsumma khataba. Nah ini dia. Begitu selesai salat zuhur, beliau menyampaikan ceramah. Jadi ceramah tidak harus habis maghrib, habis isya atau habis subuh, habis zuhur juga nggak apa-apa, kapan saja, habis asar. Intinya dalam kondisi membutuhkan kita bisa ceramah, kita bisa kultum bahasa kita. Kalau ada kebutuhan seperti itu, tidak harus menunggu ceramah Jumat atau khutbah Jumat, itu sepekan sekali. Tapi ini karena kondisional, ada keperluan, ada kebutuhan. Faqala,
Di antara yang disampaikan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sungguh Allah Maha mengawasi kalian semuanya. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian dia membaca wal ayatul ukhra allati fi akhir al-hasyr. Begitu pula beliau membaca sebagian ayat yang berada di akhir-akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan, ya, hendaknya setiap jiwa, setiap pribadi memperhatikan diri masing-masing. Apa yang sudah ia amalkan, yang sudah ia kerjakan, ya, ma taqaddamat liwat untuk bekal hari esok. Apa ibadah, perbuatan kebaikan yang sudah ia kerjakan untuk bekal menghadap Allah kelak pada hari kiamat. Intinya beliau memotivasi, menghasung jamaah untuk berbuat kebaikan sebagai bekal menghadap Allah kelak pada hari kiamat. Lalu beliau tasaddaq rajulun min dinarihi min dirhamihi. Orang-orang kemudian bersedekah dengan dinar, uang dinar, ada dirham, wa min thawbihi, ada juga yang dengan pakaiannya. Kemudian min sa'i burrihi, ada dengan gandum, makanan pokok saat itu. Hatta qala walau bisyiqqi tamr. Sampai belum menyatakan hendaknya semua ikut andil, yang punya duit dengan duit, dinar, dirham, pakaian, makanan pokok atau apa saja. Bahkan meski hanya bersedekah dengan separuh kurma, satu kurma yang kecil lalu diparuh, andaikan dia punya cuma satu kurma, aduh, saya mau makan sendiri. Tapi pun seperti itu, coba dibagi. Islam mengajari kita supaya belajar menjadi orang yang suka berbagi. Meskipun kita sendiri sesungguhnya butuh. Coba kalau kita hanya punya satu kurma jemaah, barangkali kita makan satu kurma juga nggak cukup. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi, ya, walau bisyiqqi tamr, bersedekahlah kalian meski hanya dengan separuh kurma. Kalau kita mungkin yang punya apa? Punya permen paruh dua gitu ya. Atau kita punya sesuatu lah di paruh dua. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan ceramah, memotivasi umat Islam saat itu, para sahabat, supaya berinfak, bersedekah. Untuk apa? Untuk membantu tadi sebagian kaum muslimin dari suku Mudhar yang Masya Allah mereka miskin papa, sangat membutuhkan bahan kebutuhan sehari-hari. Mendengar ceramah Nabi SAW itu, maka faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kaffuhu ta'jazu anha bal qad ajazat. Jadi begitu. Tiba-tiba setelah dimotivasi, diajak untuk berinfak, maka ada seorang lelaki dari kalangan Ansor yang datang dengan satu karung makanan begitu, sampai-sampai dia berat membawanya.
Ada satu orang yang membawa satu karung makanan begitu, kurma atau makanan lain, sampai-sampai dia berat membawanya. Jadi dia bersegera berinfak dan bersedekah begitu mendapati hasungan dan motivasi dari Rasulullah SAW. Summa tataba'an nasu. Setelah ada satu yang merintis tadi, satu yang memulai, satu yang memberi contoh. Kalau misalnya seperti ini ada ceramah supaya dia berinfak untuk ini, untuk itu. Kemudian ada satu orang yang memulai melaksanakan anjuran Nabi berinfak. Bentuknya apa? Waktu itu dia membawa sekantong atau sekarung makanan sampai dia merasa berat membawanya. Setelah itu yang lain pun ikut termotivasi. Hampir semuanya mengikuti orang tadi dengan apa? Berinfak, bersedekah dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Setelah itu ternyata semua berbondong-bondong ikut sumbangan, menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Ada makanan, ada pakaian, ada ini, ada itu, sehingga terkumpullah dua gundukan. Ini gundukan makanan, ini gundukan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Sehingga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira. Wajah beliau yang mulia berseri-seri, digambarkan saking berseri-serinya seperti bersinar. Saking bahagia dan girangnya beliau. Mengapa? Melihat hasil dari sedekah kaum muslimin untuk dibagi kepada saudaranya dari suku Mudhar tadi. Dan tadi anjuran beliau ini tidak serta-merta kemudian semuanya marbutuk infak, tidak. Awalnya mungkin ya namanya orang itu kan nunggu dulu begitu ya. Saling menunggu, saling menanti. Tapi begitu ada satu yang memberi contoh, satu yang memulai, satu yang merintis, akhirnya berkutuk semuanya ikut. Nah, orang yang pertama kali memulai melakukan kebaikan tadi setelah dianjurkan oleh Rasulullah, itulah orang yang akan mendapatkan tambahan pahala kebaikan dari orang-orang yang melakukan hal yang sama tadi karena mengikuti dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha." Nih, orang yang memulai melakukan kebaikan di dalam Islam, memulai kebaikan ya di dalam Islam. Kalau tadi apa? Sedekah. Memulai melaksanakan perintah Nabi. Nabi memerintah, tidak semuanya langsung melakukan saat itu. Biasalah mungkin tunggu dulu sebentar. Tapi begitu ada satu yang merintis, memulai memberi contoh, melakukan apa dari sedekah dan infak, semuanya ikut, maka itulah orang yang memulai kebaikan dalam Islam. Dia mendapatkan pahala atas amal ibadah sendirinya tadi, membawa sekantung atau sekarung makanan tadi. Plus ditambah wa ajru man 'amila biha ba'da. Orang yang pertama kali melaksanakan kebaikan lalu diikuti orang lain mendapat pahala dari amal perbuatan kebaikan sejenis yang dilakukan oleh sekian banyak orang karena mengikuti dia. Dia mungkin cuma memberikan satu kantong atau satu karung, tapi ternyata tadi jadi satu tumpukan besar makanan di situ. Itulah pahala dia. Pahala siapa? Pahala yang pertama kali merintis, memberi contoh dan mengawali perbuatan kebaikan tadi. Yang lain dapat pahala masing-masing. Kalau dia dapat pahala dirinya plus pahala dari amal ibadah orang yang mengikuti dirinya tadi. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dalam keadaan pahala masing-masing orang yang beramal untuk dirinya tidak berkurang. Pahala masing-masing orang yang mengikuti orang yang pertama tadi tidak berkurang. Andaikan dia menyedekahkan mungkin satu kantong makanan berasnya,
Dia katakanlah misalnya satu kantong mungkin isinya 10 kilo, dia misalnya mendapatkan 100 pahala, yang satunya mungkin 5 kilo dapat 50 pahala, yang lainnya 1 kintal dapat 1 ton misalnya pahala, 1000 pahala. Nah, semua pahala itu digabung diberikan kepada orang yang pertama kali mengawali, merintis dan memberi contoh. Sementara masing-masing tadi dapat pahalanya sendiri. Mungkin yang 50 dapat 50, yang 100 dapat 100, yang 1000 dapat 1000. Orang yang pertama kali melakukannya pun juga mendapatkan pahala atas amal ibadah dia sendiri. Mungkin dia cuma sekilo misalnya, dapatnya 10 misalnya. Tapi kan dia dapat tambahan sekian banyak orang yang beramal tadi. Begitu kurang lebih jemaah, tanpa mengurangi pahala masing-masing. Sebaliknya sebaliknya orang yang memberi contoh perbuatan buruk, mengawali merintis perbuatan maksiat jelek dan kejahatan, dia akan mendapatkan dosa atas perbuatan jahat yang ia lakukan sendiri. Kalau ada orang lain yang mengikuti, mencontoh, dia pun dapat dosa dari orang yang mengikuti, mencontoh perbuatan jahat itu gara-gara dia. Dia yang memulai memberi contoh, apalagi mengajak. Begitu dia. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha. Orang yang memulai melakukan satu perbuatan dosa menurut Islam, perbuatan buruk menurut Islam, maka dia akan menanggung dosanya itu. Dan wa wizru man 'amila biha min ba'di. Dia pun menanggung dosa orang yang melakukan perbuatan jahat itu karena mengikuti dia, karena kebiasaan dia lalu pun dia ikut, atau karena dia yang ngajari. Dan min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', tanpa mengurangi dosa masing-masing pelaku kemaksiatan dari. Contoh, kalau dulu di daerah ini misalnya tidak ada acara mendem misalnya gitu ya. Kalau setiap malam Ahad, sekarang biar rame setiap malam Ahad mendem. Orang yang mengajak pertama kali itulah apa dosa? Dosa siapa? Dosa dirinya dan dosa semua orang yang mendukung melaksanakan acara mendem tadi. Sebaliknya misalnya ada orang yang mengajak, ayo ngaji, misalnya setiap Selasa, maka orang yang pertama ini pun akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengaji setiap hari Selasa. Pun begitu seterusnya. Makanya tidak heran kalau muadzin itu pahalanya banyak. Muadzin diajak orang sholat, kalau dia sholat dia dapat pahala dirinya sendiri. Lalu kemudian banyak orang yang sholat berjamaah ke masjidnya, dia dapat pahalanya. Tinggal ngitung saja. Tadi muadzinnya siapa? Kemudian dia dapat pahala sholat dia, dan dia dapat pahala semua sholat dari masing-masing yang sholat bersama dengan gara-gara dia muadzin mengumandangkan adzan. Bukan hanya yang ke masjid, mungkin di rumah orang sholat, gara-gara adzan dia sholat. Dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala masing-masing. Begitu kurang lebih. Jadi itulah Islam mengajak umatnya untuk tidak sekedar mementingkan diri sendiri, tapi peduli kepada sesama. Salah satu hadis yang juga memberikan motivasi kepada kita adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang mukmin di antara kalian sebelum ia mencintai kebaikan untuk sesama saudaranya sebagaimana ia cinta kebaikan itu untuk dirinya. Sebaliknya, sebelum ia membenci keburukan itu menimpa saudaranya sebagaimana ia benci keburukan itu menimpa dirinya. Artinya, ketika kita bisa melakukan kebaikan, bagaimana saudara kita pun bisa melakukan kebaikan yang sama. Kalau kita bisa menghindari keburukan, bagaimana saudara kita pun bisa menghindari keburukan itu. Demikian jemaah, berkaitan dengan hadis yang pertama. Hadisnya cuma ada 2. Hadisnya cuma ada 2. Jam berapa Mas jadwal salat Isya? Berapa menit lagi?
Ya, saya baca ini penanggung satu hadis pendek Bang. Ya, ini tadi ya sudah selesai hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha bi annahu kana awwala man sanna al-qatl muttafaqun alaih. Tidak ada satu pembunuhan pun yang dilakukan secara zalim kecuali anak Adam yang pertama kali dahulu mengalirkan darah dapat dosanya. Mengapa? Karena dulu dialah yang pertama kali mengalirkan darah. Siapa? Qabil yang membunuh Habil. Qabil ini pertama kali orang yang melakukan pembunuhan secara zalim. Maka dia akan mendapatkan dosa semua bentuk pembunuhan secara zalim. Hati-hati, Bapak. Apalagi sekarang ini berita-berita pembunuhan, masya Allah banyak banget. Semoga Allah jaga kita semuanya jamaah dari berbagai perlawanan seperti itu. Baik, karena waktu sholat isya sebentar lagi tiba, maka sampai di sini saja, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita sampaikan. Apa itu? Anjuran supaya mengajak kepada kebaikan dan anjuran supaya melarang dari keburukan. Karena apa? Karena kalau kita mengajak kebaikan orang lain, maka akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengajak kepada keburukan pun akan mendapatkan dosanya. Oleh karenanya jangan sampai kita mengajak kepada keburukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas kebaikan, senantiasa mengajak saudaranya untuk berbuat kebaikan. Semoga Allah jauhkan kita dari beragam kemaksiatan, dan semoga pula saudara-saudara kita pun dijauhkan dari kemaksiatan. Semoga Allah pula berkenan menerima amal-amal ibadah kita, memberi kita taufik dan kemudahan segala urusan, serta terus langgeng dalam beribadah ini sampai akhir kehidupan kita kelak masing-masing meraih akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan sampai bab 19 saja tentang orang-orang yang memulai kebaikan maupun memulai keburukan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita senantiasa dalam kebaikan. Dan mari kita akhiri dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.